Para murid-Nya kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Putra Manusia. Ladang ialah dunia. Benih baik itu adalah anak-anak kerajaan, sedangkan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menyebarkan lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Jadi, seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, Putra Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari kerajaannya. Semua akan dicampakkan ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bersinar seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan tentang gandum dan ilalang yang tumbuh bersama di ladang itu ditujukan oleh Tuhan untuk kita semua, murid-murid Tuhan, supaya kita sabar dan tahan dalam iman kita, dalam menjalani hidup kita di dunia ini. Sabar dan tahan sebagai anak-anak kerajaan, sebagai anak-anak terang. Sabar dan tahan untuk selalu berbuat baik, untuk selalu menjadi baik. Sabar dan tahan untuk selalu dan berusaha mewujudkan cinta kasih. Kita hidup di dunia dan kita bisa melihat, mengalami bagaimana yang jahat dan yang baik itu ada bersama di dunia ini. Seperti digambarkan ilalang dan gandum yang tumbuh bersama di ladang. Dan bahkan seolah kita melihat yang jahat itu mempunyai tempat yang baik, mempunyai keberuntungan, bahkan mungkin lebih makmur. Tetapi saudaraku yang terkasih, Tuhan mengingatkan kembali supaya kita tetap bersabar dan tahan sebagai anak-anak terang. Mengapa? Karena kebaikan, cinta kasih, hidup di dalam terang, itulah jalan menuju ke surga. Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan surga. Dan jalan ke sana adalah menjadi orang baik, menjadi anak-anak terang, senantiasa berusaha untuk mewujudkan kasih. Meskipun dalam kenyataan yang kita hadapi, seolah mereka yang jahat itu lebih beruntung dan lebih makmur, lebih sejahtera, lebih mendapatkan banyak hal yang menyenangkan. Namun inilah yang Tuhan mau supaya kita lakukan, bersabar dan bertahan. Tuhan Yesus telah memberikan contoh kepada kita bagaimana setia sampai akhir menjadi anak-anak terang.
Tuhan Yesus memberikan perumpamaan lain, yaitu biji sesawi dan ragi, untuk menyempurnakan, untuk melengkapi perumpamaan ilalang dan gandum. Biji sesawi yang kecil tumbuh menjadi sayuran yang paling besar di antara sayuran lain. Ragi yang sedikit bisa mengkamirkan, mengembangkan adonan bahkan yang 40 liter. Mau menyatakan, saudaraku, kuasa yang tersembunyi, kuasa yang tersembunyi secara diam-diam bekerja dan berdampak besar bagi banyak orang. Itulah kuasa kerajaan surga. Mungkin kita tidak merasakan, tidak mengalami kuasa-kuasa ilahi dalam hidup kita. Bahkan mungkin seolah kuasa kerajaan surga diam melihat kejahatan-kejahatan di bumi ini. Tapi sebenarnya bukan demikian. Kuasa kerajaan surga sedang dan senantiasa bekerja secara diam-diam dan berdampak yang besar. Kita melihatnya sendiri dalam diri Yesus Kristus saat hadir di dunia. Yesus hanya seorang anak tukang kayu. Dia bukan penguasa yang punya pasukan dan wilayah. Dia bukan orang yang sungguh luar biasa dengan pakaian kemegahan. Dia orang yang sederhana. Dengan 12 muridnya mewartakan Injil. Namun saudara, tidak ragu, kita percaya alam, badai tunduk di hadapannya. Sakit penyakit tunduk di hadapannya. Roh-roh pun tunduk di hadapannya. Kuasa-kuasa yang lain juga tunduk di hadapannya. Bahkan kematian dikalahkannya. Orang mati dibangkitkan, bahkan dia sendiri bangkit dari kematian. Sosok yang sederhana, yang kecil, bukan dengan kemegahan dunia. Kuasanya bekerja dan menguasai seluruh semesta, langit dan bumi. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus ingin kita kokoh dalam iman kita ini, bahwa kuasa kerajaan surga, kuasa Tuhan Yesus senantiasa bekerja diam-diam, namun berdampak besar bagi kita semua, supaya kita bertahan hidup dalam dunia yang mungkin penuh banyak kejahatan dan kegelapan ini, supaya kita tetap setia menjadi anak-anak terang dalam segala perkara, dan kita tetap percaya Allah menyertai kita. Bahkan ketika kita mungkin tidak melihat apa-apa, tidak merasakan apa-apa dari kuasa kerajaan surga itu, Yesus meneguhkan, berbahagialah kamu yang tidak melihat, tidak merasakan, namun percaya. Ia akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita semua. Tuhan memberkati.